Saya masih sholat di rumah sementara teman-teman sudah pada ke masjid, mungkin karena pandemi ya, di rumah. Lalu saya masih takut untuk sholat berjamaah di masjid karena COVID. Bagaimana sikap yang harus saya ambil? Ya kalau memang dia dikhawatirkan jatuh pada kebinasaan dan dia apalagi mungkin punya penyakit yang serentan ya, maka dibolehkan masih tetap mengambil rukhsah para jemaah. Hatta sampai sekarang lo di Saudi Arabia dan Saudi jemaah yang sudah tingkat penyebarannya dianggap mulai minim ya dibandingkan dengan di negeri kita tentunya, itu sekarang masih menerapkan protokol dia. Hatta yang di gunung-gunungnya, di pedalaman-pedalaman Saudi yang dianggap zona, maka di Saudi nggak ada istilah zona-zona, dipisah-pisah tidak ada. Semua seluruh Saudi Arabia sama saja. Maka jika dia merasa dia khawatirkan jatuh kepada kebinasaan, maka agama memberikan rukhsah dan para ulama juga demikian. Hanya saja ketika mungkin dia kurang merasa nyaman sholat di rumah, memaksakan diri ke masjid, silakan, namun dengan protokol. Dan yang paling penting lagi protokol itu adalah shaf masjid itu dibuat renggang ya mak. Sampai sekarang Saudi Arabia renggang semua shaf-shafnya sampai sekarang. Ya, maka ini kalau bisa para takmir masjid tetap menggunakan protokol. Ini juga sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah, karena pemerintah tetap memerintah bahkan sekarang di masa sekarang penyebaran yang demikian masif ya, untuk menerapkan protokol. Jadi minimal jaga jarak, minimal pakai masker, minimal ya menjaga dengan cuci tangan ini. Mungkin sekarang kita dengan bukan 3M lagi tapi 5M katanya ya. Intinya rukhsah itu masih ada karena ada alasannya, penyebaran COVID. Apalagi COVID ini perkara gaib. Perkara gaib ya, kan bisa nyerang siapapun, nggak tahu kita. Hatta orang yang pakai masker saja mungkin bisa saja kena. Ya, karena itu perkara gaib. Nggak tahu ya, gaib apa maksudnya? Ya gaib gaib nisbi begini namanya. Jadi gaib itu ada dua ya, ada gaib mutlak yani la ya'lamuha illallah. Gaib mutlak itu tidak ketahui kecuali hanya oleh Allah, tentang kapan kiamat, kapan orang itu meninggal dunia, di bumi mata dia, di bumi mana dia mati. Nah, gaib mutlak inilah kuncinya ada 5 yang ada di surah Luqman. Mafatihul ghaib khamsun kata Nabi. Kunci gaib ada 5 di surah Luqman itu. Nah, itu yang dimaksud dengan gaib mutlak. Adapun gaib nisbi adalah perkara gaib ma ya'lamuhu ahad wa ya'lamuhu ghairuhu. yakni perkara yang seorang tidak tahu namun selain dia orang lain tahu. Ya. Seperti gaib nisbi ini tentang hilangnya barang yang dicuri misalnya. Itu gaib apa itu? Bagi yang punya barang gaib tidak? Gaib barangnya hilang, dicuri, enggak tahu di mana. Tapi bagi pencuri gaib tidak? Nah, ini namanya gaib nisbi. Ya. Nah, yang datang ke dukun tanya gaib mutlak, ini hukumnya tidak dirinci, kafir hukumnya. Ke dukun nanya gaib mutlak, maka ini enggak dirinci lagi, kafir hukumnya, kufur hukumnya. Walaupun dia meyakini dukun tidak tahu gaib, misalnya, tapi nanya tentang gaib mutlak ke dukun, pasti itu ada keyakinan dukun tahu gaib, enggak boleh. Tapi kalau bertanya ke dukun tentang gaib nisbi, barang yang hilang tanya ke dukun, ini diperinci bisa kufur besar, bisa kufur kecil. Kalau bertanya ke dukun tentang gaib nisbi dan dia yakin dukunnya tahu gaib, ya jelas kufur besar. Karena meyakini ada yang tahu gaib selain Allah, itu dukun tadi. Tapi kalau tanya ke dukun tentang gaib nisbi dan dia yakin dukun tidak tahu gaib, tapi dia diberitahu oleh setan atau oleh jin, maka ini kufur kecil. Dan satu lagi hukumannya, sholatnya tidak diterima berapa? 40 malam. Man ata arrafan aw kahinan fasalahu an syai'in lam tuqbalahu salatun arba'ina lailan. Dan antum sudah lewat ini babnya. Bab tentang sebelum bab nusrah itu. Setelah bab anwa, setelah bab sihir. Sudah lewat. Ya. Jadi dirinci hukum datang ke dukun. Nah, corona, COVID ini gaib. Ya. Tapi jangan tanya dukun, di mana nih
virusnya. Sekarang loh jemaah, kotak hitam punya Sriwijaya Air, nggak ketemu sampai sekarang. Ada ide-ide katanya tanya dukun, ini negeri ini seperti apa ini jemaah? Ya, bagaimana itu elit politik kok sampai seperti itu maksudnya, cara berpikirnya gitu. Nah, ini berarti harus terus dakwah tauhid ini. Ya, diulang-ulang lagi dakwah tauhid ini, kajian tauhid ini. Ya, taib. Jadi insyaallah bahkan bagi orang yang semacam itu ya, yang dikhawatirkan kena, bahkan dalam rangka untuk menjaga dirinya boleh dia untuk tetap sholat misalnya di rumahnya. Dan ini juga sebagaimana difatwakan oleh para ulama, para masyaikh kita di Saudi Arabia. Sampai sekarang kalau ditanya, mereka memberikan rukhsah tetap bagi orang yang takut khawatir kena COVID. Nah,